Ralf Rangnick datang, Cristiano Ronaldo ketendang. Mungkin nggak itu terjadi, Bung Gita Suwondo? Menendangkan diri mungkin. Apa itu menendangkan diri? Kan gini, maksudnya cabut? Strateginya Rangnick itu kan gegenpressing. Dia kan dianggap sebagai gurunya Klopp, gurunya Tuchel, di mana semua pemain harus bersedia pada saat mereka kehilangan bola harus mengejar orang yang memegang bola, lawan yang memegang bola. Orang terdekat, 2-3 pemain yang terdekat melakukan pressing terhadap itu. Cristiano Ronaldo kan gaya mainnya nggak gitu. Nggak mau. Gitu. Ya. Terlepas Cristiano Ronaldo itu dianggap sebagai pesepak bola yang sangat rajin ya, rajin latihan, selalu porsinya di atas yang rata-rata. Tapi soal strategi kan dia punya gaya sendiri gitu. Dia rajin nabung juga. Dan mungkin secara fisik dia sanggup melakukan pressing ke terus menerus gitu. Cuman gue nggak yakin dia akan bisa menuruti bahwa dia harus marking orang yang terdekat yang memegang bola pada saat timnya kehilangan bola. Bisa-bisa dia marah sama timnya. Kok lu kehilangan bola justru? Karena gaya bermain dia bukan itu. Iya, gaya bermain dia bukan itu. Yang dia kenal, yang dia bawa, yang kita lihat selama ini Ronaldo gegenpressing agak mungkin sekali-sekali kali ya. Kalau dia lagi kesel dia kejar tuh lawan yang dapat bola. Habis tapi bukan bagian dari strategi ya, lebih karena egonya dia. Egonya dia, gitu. Iya. Tapi kalau tadi gue tanya, Rangnick datang, Ronaldo ketendang, mungkin nggak komposisi ini dilakukan ketika Rangnick dengan segala nama besar tanpa gelar, nama besar tanpa gelar juara liga liga gelar DFB Pokal, runner up Leipzig. Runner up nggak dihitung. Kalau di Jerman itu runner up dihitung karena juaranya Bayern Munchen. Udah susah ngejarnya gitu. Nah, komposisi ceritanya adalah, komposisi kita adalah ini pelatih besar, ini ada pemain besar. Pelatih besar tanpa gelar juara bergengsi, ini pemain besar dengan segala kemewahan gelar juaranya. Menurut lu, kedatangan Rangnick membahayakan posisi Cristiano Ronaldo? Sejauh hasil berjalan, enggak. Tapi kan hasil nggak seterusnya harus mulus. Tapi kan kita belum tahu nih. Iya, betul tahu. Kita belum tahu hasilnya. Nanti lawan Arsenal. Hasil kita nggak tahu, tapi insting lu mengatakan kehadiran Rangnick apakah akan mengganggu kemarketingan MU bersama Ronaldo? Iya, gue bilang akan mengganggu. Tapi gini, maksud gue gini, MU itu kan sebelum pada saat ditangani oleh Gunnar Solskjaer kan plannya Ole berantakan gara-gara datangnya Ronaldo. Oke lah, Ronaldo menang dengan mencetak gol-gol awal-awalnya 2 gol ke Newcastle segala macam. Tapi kan dalam Newcastle yang kita contohin, kasihan Virzi. Dalam 7 pertandingan terakhir mereka hanya menang 1 kali. Itu pun lawan Tottenham Hotspur yang orang bilang siapapun yang nggak ada SOT-nya. Spurs nggak ada SOT-nya ke gawang. Pokoknya kalau klub lo lagi berantakan lawan aja Spurs pasti menang. Itu katanya orang Arsenal ngomongnya begitu. Itu kata orang, lo bukan kata gue. Jadi lebih, dan mereka kan kemarin lawan Chelsea sebenarnya bagus, bisa nahan imbang walaupun dari sisi ball position kalah banget ya, 35 banding 65, shot on targetnya hanya 2, yang di sini ada 10, shot off targetnya di sini 21, di sana cuma satu. Dan itu artinya secara permainan kalah. Mereka ada kesalahan Jorginho yang mereka hukum, artinya ya. Mereka dapat bisa kayak gitu terus apa enggak? Sebenarnya plannya juga nggak jalan-jalan amat. Berarti besok lawan Arsenal pinjam Jorginho. Harus sebenarnya gampang. Arsenal sering bikin blunder. Kalau di gegenpressing, Arsenal akan bikin blunder. Sering kan? Lawan City, lawan Liverpool. Apa MU akan gegenpressing? Nah, kalau ada Rangnick harusnya gegenpressing ya. Baru melatih. Iya, baru melatih. Itu yang nggak gampang. Dan sejauh hasil tidak jalan, orang-orang akan dressing room tuh akan Ronaldo akan bisa meletupkan suasana bahwa gini lo nggak jalan juga gitu. Karena yang mereka butuhkan poin itu yang nggak dapet. Dan kalau melihat gini, kemarin tuh gue jadi berandai-andai sama teman-teman kuliah gue. Kita kan punya guru besar. Guru besar itu yang sangat kita hormati lah. Dia ngajarin semuanya ke kita. Ada yang berhasil, teman-teman gue kan ada yang berhasil di dunia minyak gitu loh. Lu aja nggak jadi? Iya, nggak jadi. Dan mereka itu jauh lebih berhasil dibandingkan guru besar kita itu. Jadi guru besar itu kan kadang-kadang teori. Dia tidak pernah merasakan masuk ke dunia minyak. Coba kalau dia ngerasain ke dunia minyak, belum tentu dia berhasil seperti teman-teman gue itu gitu loh. Jadi kalaupun si Rangnick ini pernah menghasilkan yang namanya Klopp, menghasilkan Tuchel, pada saat dia ada di posisinya Tuchel dan Klopp, belum tentu dia bisa melakukan hal yang sama gitu. Karena pada prakteknya nggak gampang gitu loh. Secara teori dia gampang. Track recordnya nggak ada klub besar yang dia pimpin dan kemudian bisa
jadi apa ya, CV yang bagus kalau dibandingkan sekarang dengan Klopp, betul. Thomas Tuchel gitu ya, meskipun juara Premier League belum, tapi Liga Champions sudah sama Chelsea. Dan jangan lupa dua orang ini disebut-sebut belajar dari si Ralf Rangnick, sama seperti Pep Guardiola belajar dari Marcelo Bielsa. Iya, betul. Nah, kok lu melihat enggak ada kesamaan Bielsa dan Rangnick? Iya, Bielsa kan juga sama ya. Terlepas apapun kan nggak bisa dipungkiri bahwa tim yang dipegangnya bermain baik, gitu loh. Ya. Bahkan Leeds United pun di awal-awal musim lalu pada saat mereka masuk ke Liga ke Premier League kan menghasilkan sesuatu. Setidaknya dari sisi permainan, sisi permainan. Terus skor mereka kan kalahnya 3-4 tapi dari Liverpool. Gede, ya. Mereka bikin 3 gol ke gawang Liverpool. Artinya pressing mereka jalan, tapi kan secara hasil enggak gitu loh. Jadi gue yakin secara permainan pelan-pelan United akan berubah, tapi hasil kan sekarang yang dibutuhin. Kenapa? Karena hasilnya kan bukan cuma menghindari degradasi atau masuk di urutan 8. Hasilnya kan harus masuk ke urutan keempat gitu loh sebenarnya. Gila, musim lalu peringkat 2. Itu dia, gara-gara mereka peringkat 2. Sebenarnya kan plannya si Ole kan sudah tidak bersama Cristiano Ronaldo, tapi mau nggak mau harus menerima Cristiano Ronaldo ya. Dan terlepas apapun pasti Cristiano Ronaldo punya ego yang harus dituruti juga gitu loh. Itu perumpamaan datangnya Cristiano Ronaldo itu seperti durian runtuh ke MU, tapi jatuhnya ke kepala Ole. Iya betul. Nah, kalau si Haris Pardede bilang Bung Arpa, Cristiano Ronaldo itu jadi monster buat Ole. Begitu hasilnya nggak bagus, yang disalahkan bukannya Ronaldo. Ole yang disalahkan. Nah, ini ke Rangnick sama aja, pelan tapi pasti. Kalau tetap gagal, ya yang disalahkan akan Rangnick lagi. Dan gagalnya itu kan sederhana sekarang. Mereka kan 8 pertandingan terakhir nggak pernah menang. Hanya 1 kali menang lawan Spurs. Tadi malam pun mereka nggak menang dengan permainan yang sebenarnya kalah. Lawan Arsenal nih mereka harus menang. Kalau nggak, ya nggak mungkin kan Arsenal kasih menang. Kalau filosofi bermain dia bukan gagal pressing, tapi gegen. Ini kan kalau gagal pressing semua. Gagal. Tapi memang gegen pressing itu yang paling cocok adalah melawan Arsenal karena banyak blunder yang dilakukan Arsenal. Kan Arsenal kan gaya mainnya adalah building attack from behind ya, dan itu di gegen pressing bisa berantakan. Lihat aja waktu lawan Liverpool. Ditekan dari belakang, mereka susah bangun ya. Lihat aja kemarin tuh gimana Nuno Tavares bikin blunder jadi gol kedua dan gol ketiga, gol keempat masuk. Dan itu anak muda. Iya, dan itu yang harus dilakukan United. Gegen pressing. Ini gua ngomong di kamera aja loh. Bukan gagal pressing. Iya, betul. Kalau gagal pressing Arsenal yang dapat. Jadi gua nggak heran kalau Harry Redknapp terus Roy Keane juga agak mempertanyakan kenapa harus Rangnick gitu ya. Tapi gue juga mengerti kenapa nggak ada lagi pelatih yang akan terima di tengah kompetisi. Iya, dan targetnya kan hanya sampai bulan summer kelar kan. Iya. Di situ katanya sudah ada calon pelatih lain. Dia hanya banyak banget yang sebut-sebut ya. Sebagai technical director kan katanya. Banyak banget yang sebut-sebut calon pelatih MU. Kesannya semua orang mau ke MU. Zidane yang jelas. Nggak mau rusak karirnya Zidane gitu. Kalau nggak tahu ya apakah Zidane mau. Tapi yang pasti Zidane tidak mau di tengah kompetisi. Itu dia udah bilang. Muncul lagi Lopetegui lah. Muncul siapa lagi? Pochettino. Pochettino juga harus bayar mahar. Mungkin menunggu selesai kompetisi kan. Zidane masuk ke PSG, dia ke MU. Kesannya semua orang mau ke MU gitu ya. Tapi itu tadi Rangnick kan pas saat semua orang bilang, waduh, ini masternya gegen pressing. Master sebagai dosen, dosen. Tapi sebagai pelaku belum tentu gitu, karena beda kan antara dosen dan pelaku. Dan waktu dia bikin gegen pressing, rivalitas di Jerman sama di Inggris jauh beda lah ya. Sekarang yang penguasanya pelatih-pelatih Eropa daratan di luar Inggris kaya-kaya secara tactical game kan. Betul. Dan harus kayak taktik kan sebenarnya kayak pressing. Berkali-kali kan sebenarnya Klopp juga nggak mulus-mulus amat di 5 tahun pertama gegen pressing ya kan. Nggak dapat juara apa-apa ya, masuk final. Kan nggak gampang mengubah gaya bermain. Iya betul, filosofi bermain. Apalagi kalau gue lihat kan sejauh statistik Rangnick jalan waktu dia di Leipzig kan gimana dia di sepertiga lapangan ada di urutan pertama, di defense dia urutan pertama secara seluruh 18 klub yang ada di liga. Ini kan kalau ngeliat kompetisi sekarang MU tuh di bawah-bawah terus kan, jumlah kemasukannya banyak. Hanya lebih bagus dari Newcastle dan Norwich segala macam. Itu yang benar-benar harus dirubah oleh Rangnick dan nggak gampang kalau salah satu teman kita bilang mampus lu anak-anak manja United gitu loh. Karena kedatangan Rangnick. Karena kedatangan Rangnick. Tapi memang harus, dan
salah satu anak manjanya itu bukan manja sebenarnya. Cristiano Ronaldo kan walaupun bukan manja, dia udah terbiasa sebagai pangeran gitu ya. Istimewa. Kalau sudah manja enggak lah. Ronaldo tuh datang latihan duluan, pulang latihan belakangan, ditambah lagi dia bisa habis itu ke gym, nggak manja, cuman dia istimewa. Ya, egonya harus dia patahkan gitu. Superstar beda dengan bintang biasa, apalagi statusnya pemain cadangan bersama Rangnick, kalau nggak mau lari habis lu. Iya betul, dan dia tuh nggak spoil, tapi dia kan butuh pendekatan untuk mendekati seorang bintang seperti Cristiano Ronaldo, dan itu yang harus dilakukan oleh Rangnick, bukan sekedar lu gegen pressing nggak jalan juga jadinya. Gegen pressing kalau berjalan oke. Kalau nggak berjalan hasilnya sama seperti sekarang tertatih, menurut lu yang akan disalahkan Rangnicknya atau kehadiran Ronaldo yang membuat berantakan formasi lini depan? Gak yakin gue orang akan menyalahkan Ronaldo ya. Karena kalau ngelihat kontrak aja, kontraknya Rangnick cuma sampai di bulan Mei, artinya Rangnick yang juga akan cepat disalahin. Ronaldo kan nggak dibilang kan sampai 2 tahun ya, dan kalau dia katanya kalau masuknya Rangnick dia akan memutuskan sampai April 2022, dan gue nggak yakin juga bahwa dia tetap akan bertahan. Ini kan bukan Liga Indonesia di mana pemain bisa disingkirkan oleh fans gitu kan. Klub yang bisa menentukan. Pernah Gerbel ntar sama Real Madrid. Lu mau ngomong yang di Indonesia, di Jawa sih. Tapi dengan beban yang ada di Rangnick dan beban yang ada di Ronaldo sebagai pemain gaji paling gede. Gila, itu 410.000 pound per minggu, kalau dirupiahkan itu di atas 1,7 miliar kalau salah, ntar cek deh, per hari ya gajinya, dengan beban yang diberikan oleh fans, oleh manajemen bahwa Ronaldo datang beres nih semua persoalan, ada Rangnick datang menggantikan Ole, ada harapan. Jadi tema yang gue pakai salah dong, Rangnick datang Ronaldo ketendang. Siapapun bisa ketendang kalau gue bilang. Tergantung dari hasil. Kenapa dari hasil? Akan ada tuntutan dari manajemen untuk memakai Cristiano Ronaldo sebagai starting lineup. Kan tadi malam lawan Chelsea nggak sebagai starting lineup kan? Ini kita ngomong sehari setelah Chelsea beruntung seri 1-1 lawan MU. Iya, dan kalau bisa gua nggak ngomong gitu loh. Artinya kalau hasilnya tetap tidak menguntungkan, manajemen akan punya akan punya kesempatan untuk bilang ke Rangnick, lo pakai Ronaldo, dia udah kita bayar mahal, kenapa lo nggak pernah pakai dia sebagai starting lineup? Gitu. Lu datangin gue supaya membawa MU sembuh, bukannya memaksain Ronaldo main, mungkin begitu juga. Dan ini kan jadwal padat ya, dia tuh datangnya juga di saat yang jadwal menjelang menyusahkan semua klub, menjelang Boxing Day ini repot. Betul. Walaupun secara historis kan United sering keluar dari ketatnya liga yang keras. Selamat. Ole juga membuktikannya kan musim lalu. Tapi kan sekarang keadaannya berbeda, di mana mereka harus bangun. Kan waktu musim lalu kan mereka habis kalah dari Spurs ya. Itu kan di week ketiga. Mereka bangun sudah sejak bulan September. Ini mereka baru bangun di akhir November gitu. Jangan-jangan dulu MU peringkat 2 itu keberuntungan karena City-nya hancur di putaran pertama, Liverpoolnya nggak ini. Liverpoolnya tumpang tindih di putaran pertama kedua. Arsenal babak belur karena bersama perubahan manajemen Arteta. Siapa lagi pesaingnya? Chelsea pergantian juga. Dari kan baru bagus setelah Tuchel pegang dan nggak konsisten benar-benar dari Januari mereka mulai gitu loh kan, benar-benar mereka kayak secara head to head juga kan United kalah dari Arsenal musim lalu. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh United. Mereka harus benar-benar, kalau mereka mau ada di 4 besar ya, head to head mereka tidak boleh kalah kecuali dari 3 klub itu, Chelsea, City, dan Liverpool. Boleh kalah? Boleh kalah di kandang, sekarang udah kalah di kandang lawan Liverpool kan? Harus draw seenggaknya di Anfield. Kalau mereka mau masuk ke 4 besar gitu. Dan itu nggak gampang, sangat nggak gampang. Kita tunggulah kontribusi dan kejutan-kejutan dari Rangnick ketika dia harus memegang tim sekelas MU yang tuntutannya luar biasa dan jadi magnet berita apapun. Yakin gua, apapun kejadiannya, entah seri, entah menang, entah kalah, itu akan dibahas Rangnick, Ronaldo dan masa depannya. Jadi kalau menurut kalian, apakah Rangnick datang, Ronaldo ketendang? Ayo komentarnya. Sampai ketemu ya. Thank you Kit. Sama-sama. Sampai ketemu di What With West lainnya. Salam bola untuk kebaikan.